Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah sholat. Kemarin kita membahas masalah sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu sholatul khauf. Sholat khauf itu tertuang di halaman 35. Ada di halaman 35 faslun wa sholatul khaufi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa sholatul khaufi ala salasatin. Wa sholatul khaufi ala salasati adrubin. Dan sholat khauf itu, sholat khauf ini maksudnya adalah sholat di waktu takut. Bisa jadi sholat dalam keadaan berperang. Wa sholatul khaufi, dan sholat khauf itu ala salasati atrubin, ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblati. Yang pertama ialah bila ada musuh itu fi ghairi jihatil qiblati, di selain arah kiblat. Fayufarriquhumul imamu firqataini, maka membagi imam kepada kaum 2 pasukan, 2 kelompok. Fayufarriquhumul imamu firqataini, maka imam membagi mereka akan 2 kelompok, 2 pasukan. Firqatun tuqifu fi wajhil aduwi. Satu kelompok pasukan berdiri fi wajhil aduwi, menghadap ke arah musuh, menghadap ke jihad musuh. Wa firqatun tuqifu khalfahu, dan satu pasukan lagi berdiri di belakang imam. Fa yusalli bil firqati allati khalfahu raq'atan. Kemudian salat imam bersama pasukan yang ada di belakangnya akan 1 rakaat. Summa tutimmu li nafsiha, kemudian mereka menyempurnakan sholat untuk dirinya. Wa tamdi ila wajhil aduwi, lalu mereka pergi ke arah musuh, lalu mereka pergi ke jihad musuh.
Wa ta'til ta'ifatul ukhra, lalu datanglah pasukan yang lain. Wa yusalli biha rakaatan, kemudian sholat imam bersama pasukan itu 1 rakaat. Wa tutimmu biha wa yusallimu biha, dan menyempurnakan sholatnya dan imam salam bersama pasukan itu. Itu adalah cara yang pertama. Wasani, dan yang kedua, ayyakuna fi jihatil kiblati, yaitu bila ada musuh di jihad kiblat. Fayassifuhumul imamu soffaini, maka membuat sof kepada kaum-kaum. Imam itu membuat sof kepada kaum-kaum soffaini dengan 2 sof salat. Wa yurimu bihim, dan takbiratul ihram imam bersama-sama kaum. Fa idza sajada ma'ahu ahadu saffaini, maka apabila sujud imam, sajada ma'ahu ahadu saffaini, maka sujudlah bersama imam salah satu dari 2 shaf itu. Wa waqafa shafful akharu, dan berdirilah shaf yang lain menjaga kaum yang sedang sujud. Wa waqafa shafful akharu yahrusuhum, dan berdirilah shaf yang lain menjaga kaum-kaum yang sedang sujud itu. Fa idza rafa'a sajadu walahiquhum, maka apabila sudah mengangkat kepala imam, fa idza rafa'a, maka apabila imam sudah mengangkat kepala, sajadu, maka sujudlah shaf ukhra itu, walahiquhum, dan menyusul mereka kepada shaf awal. Wasalisu, dan yang ketiga, ayyakuna fi siddatil khawf, ialah bila ada peperangan, bila ada peperangannya dalam keadaan sangat takut, siddatul khawf. Wal tihamil harbi, dan berkecamuk perang yang sangat luar biasa, akhirnya menimbulkan rasa takut yang sangat luar biasa. Fa yusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbilal kiblat, maka salatlah masing-masing orang kaifa amkanahu, bagaimana imkannya, bagaimana keadaannya, semampunya. Rajilan, sambil berjalan, aurakiban, atau naik kendaraan, mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Jadi dia sholat sambil jalan, sambil berkendaraan.
Makanya dikemukakan di sini fi siddatil khauf. Bagaimana caranya dia sholat? Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Wa ghaira mustaqbilillaha, dan tidak menghadap kiblat. Jadi kan kalau perang itu kan namanya perang, bagaimana menentukan? Iya, kemana aja, mau ada yang arah kiblat, ada yang kagak. Apalagi itu perangnya sedang berkecamuknya sangat luar biasa. Masing-masing diri kita mempertahankan untuk hidup. Makanya dikemukakan, maka wa yusalli kaifa amkanahu rajilan au rakiban, maka sholatlah masing-masing orang bagaimana imkannya, sambil berjalan atau naik kendaraan. Berjalan atau naik kendaraan. Situ. Susah. Itulah kira-kira daripada sholat dalam keadaan khauf. Ya Pak ya. Dalam keadaan perang aja kudu sholat. Iya. Dalam keadaan perang aja kudu sholat. Komo enggak dalam keadaan perang, apalagi dalam keadaan tidak perang, mesti. Mesti harus. Dalam keadaan perang aja udah diatur tata caranya bagaimana sholat. Kita dalam keadaan khauf, perang yang sangat berkecamuk, yang menimbulkan rasa takut yang sangat luar biasa. Apalagi dalam keadaan tidak perang, dalam keadaan aman-aman saja, tenang-tenang saja, maka sholat itu tetap kudu harus ditunaikan. Kan gitu ya. Kalau kita ambil daripada keterangan ini seperti itu. Dalam keadaan tenang saja tidak sholat, komo apalagi dalam keadaan perang, lebih kagak sholat. Alasannya banyak. Dalam keadaan tenang saja tidak melakukan sholat, apalagi dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan perang, lebih-lebih tidak akan melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, faslun, ini suatu fasal. Wa yahrumu 'alar rijali, dan haram atas laki-laki lubsul hariri, memakai kain sutra. Haram. Wa takhhatumul bizahabi, dan memakai cincin dengan emas. Ya. Wa yahillu lin nisa'i, dan halal memakai sutra bagi perempuan. Wa qaliluz zahabi wa kasiruhu fit tahrimi sawa'ud, dan sedikit emas dan banyaknya emas fi tahrimi sawa'ud, dalam haramnya sama saja. Baik sedikit maupun banyak, emas itu tetap haram. Jadi kadang-kadang kita bisa menemukan nggak apa-apa sedikit, yang penting sedikit, asal jangan banyak, yang banyak yang haram. Nah ini dikemukakan
Wa qaliluz zahabi wa kasiruhu fit tahrimi sawaun, maka sedikit atau banyaknya emas di dalam keharaman adalah sama. Wa idza kana ba'du saubi ibraisima, dan apabila ada sebagian kain dan apabila ada sebagian baju kain sutra, wa ba'duhu kutnan au kattanan, dan sebagian lainnya dari kapas atau dari katun atau romi jaza, maka boleh lubsuhu, maka boleh memakainya, malam yakunil ibraisimu ghaliban, selama tidak ada kain sutranya yang mengalahkan banyaknya. Jadi apabila bercampur itu cahaya. Pak Di, cahayanya Pak Di. Pak, cahayanya itu. Senternya maksudnya. Menyorotnya silo. Kasih tahu dong Manjit, kasih tahu silonya enggak enak nih. Yang ini yang kesana, yang taranya silo. Wa idza kana ba'du saubi, dan apabila ada sebagian kain atau baju kain sutra, wa ba'duhu kutnan, dan sebagian lainnya dari katun au katanan atau romi, jaza lubsuhu, maka boleh memakainya, malam yakunil ibraisimu ghaliban, selama tidak ada kain sutranya yang mengalahkan banyaknya. Jadi banyaknya sutra dengan katun lebih banyak katunnya, antara sutra dengan linen lebih banyak linennya. Jangan sampai terjadi sutranya yang lebih banyak, itu yang tidak boleh. Kemudian dalilnya adalah daripada pembahasan hari ini, faslun wa yahrumu 'alar rijali lubsul hariri wa takhattumu bizahabi wa yahillu lin nisa'i wa qaliluz zahabi wa kasiruhu fi tahrimi sawa'un. Bagi laki-laki diharamkan memakai pakaian sutra dan memakai cincin emas. Sedang untuk wanita dihalalkan pakaian sutra dan emas. Sedikit dan banyaknya emas sama dalam keharamannya. Sedikit haram, banyak apalagi. Sedikit haram, banyak juga haram. Hal ini berdasarkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira walad daibaza, la talbasul harira walad daibaza. Janganlah engkau memakai sutra dan jangan memakai sutra daibaz.
Rasulullah melarang, janganlah engkau memakai sutra. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatamiz zahabi, sesungguhnya beliau yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang memakai cincin emas. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurima libasul hariri waz zahabi ala zukuri ummati wa ughilla liinasihim. Pakaian sutra dan emas diharamkan bagi umatku yang laki-laki, dihalalkan bagi wanitanya. Kemudian wa idza kana ba'du saubi ibraisama wa ba'duhu kutnan au kattanan jaza lubsuhu malam yakunil ibrasahum malam yakunil ibraisamu ghaliban. Apabila sebagian dari pakaian terbuat dari sutra dan sebagian katun atau romi atau linen, maka diperbolehkan bagi laki-laki memakainya. Maka diperbolehkan bagi laki-laki memakainya selama bagian sutra tidak lebih banyak. Artinya bagian sutranya harus lebih sedikit dibandingkan dengan katun dan linennya. Katun lebih banyak. Tapi kalau seandainya sutranya lebih banyak, haram. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian sutra kecuali yang seperti ini, dan beliau menunjuk dengan telunjuknya. Para perawi hadis berkata, beliau menunjuk garis-garis yang berada di pinggiran baju dan sebagainya. Jadi garis-garis itu ya bukan daripada sutra. Sekali lagi bahwa intinya sutra dan emas haram bagi laki-laki. Akan tetapi bagi perempuan halal. Sedikit ataupun banyak, emas itu sama saja dalam keharumannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.